yang pertama kalinya diselenggarakan secara online. Oke, eee, konferensi GMT INA 2020 ini diselenggarakan sebagai rangkaian, dari pertemuan nasional 3 tahunan Jaringan Nasional GWL INA, ini adalah tahun yang kelima. Pada tahun ini kita mengusung tagline, "We Share, We Learn, Stronger in Diversity and Equality". Konferensi ini terutama bertujuan untuk menyediakan ruang berbagi aman untuk pemaparan gagasan, ide-ide inovasi, serta praktek-praktek baik dari para aktivis komunitas, praktisi, serta para peneliti di bidang HIV/AIDS, ya, dan kesehatan seksual dan reproduksi, serta mental dan kesejahteraan sosial, terutama pada komunitas GWL-INA. Ya. Konferensi ini juga bertujuan untuk berkontribusi sebagai tambahan wahana edukasi dan diskusi konstruktif mengenai komitmen pemangku kepentingan multisektor terhadap penguatan pelindungan hak asasi manusia yang menekankan pada kesehatan dan hak seksual dan reproduksi, dan hak terhadap kesetaraan gender, khususnya bagi kelompok rentan dan populasi kunci HIV/AIDS. Sesi ini tadi saya sudah sampaikan. Izinkan saya juga memperkenalkan diri ya. Saya kebetulan sesi Trans Health and Right ini akan dipandu oleh saya, Ines dari GWL INA, akan dibantu juga oleh Kak Sasya ya, Sasya Ramdhani yang berlaku sebagai co-chair. Itu. Silakan Kak Sasya untuk memperkenalkan dan membacakan. Oke, baik, terima kasih Kak Ines dan halo selamat pagi semuanya untuk peserta di kelas Transport and Ride di Satellite Meeting dalam rangkaian Pernas GWL INA di The First National Conference on Indonesia GMT Community Lead Initiative. Pada hari ini 19 Oktober 2020 dan saya akan membacakan tata tertib bagi partisipan yang mengikuti kelas Transport and Rights dengan tata tertib sebagai berikut. Berikut ini adalah hal penting yang harus diperhatikan selama kegiatan berlangsung. Untuk peserta atau partisipan wajib mematikan suara dan video selama kegiatan satellite meeting kali ini, dan peserta di Oke, baik. Peserta diharapkan mematikan mikrofon dan video kamera dan dan peserta hanya bisa menyalakan mikrofon dan video kamera apabila sudah diizinkan oleh moderator atau oleh host atau co-host. Dan pertanyaan bisa diajukan melalui chat ke administrator, ke host atau ke chair atau ke co-chair, dan juga bisa melalui kolom chat dengan format menuliskan nama, asal instansi, dan nama panelis yang dituju, pertanyaan tersebut yang akan dituju ke panelis mana gitu ya. Dan ini adalah ruang aman bagi semua orang, jadi untuk semua peserta yang ada di kelas ini harus menghargai pendapat peserta lain dan tidak berlaku dan judgmental ya. Dan Seknas Kemina sebagai penyelenggara berhak mengeluarkan peserta yang melakukan perundungan, pelecehan, dan segala bentuk diskriminasi dan juga pelanggaran. Jika ingin memposting di sosial media, silakan bisa menggunakan tagar GMTINA 2020, GWL INA, We Share, We Learn, Stronger in Diversity. Dan jika ada kendala dalam akses ruang diskusi, silahkan menghubungi kami di Instagram @gwlinaofficial atau melalui WhatsApp ke +62 821 1461 5173. Dan sekali lagi ya, jika ada kendala dapat menghubungi kami di Instagram kami di GWLINA Official atau bisa melalui di hotline service di nomor 081
Mohon maaf sebentar. 0821 14615173. Dan pada kesempatan kali ini, speaker kita yang akan mengisi di kelas Trans Health and Rights ini ada halo Dr. Allegra, Dr. Allegra Walter yang juga merupakan seorang dokter umum. Terus ada dari Sanggar Suara ada Rere Agistia, dan dari Gewelina ada Alexa Dominic, dan juga ada dari Jaringan Transgender Indonesia JTID ada Rebecca Nyue. Dan untuk selanjutnya silakan Mbak Ines. Oke, terima kasih Sasha udah dibacain tata tertibnya. Diperkenalkan juga panelis-panelis kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan langsung ke panelis yang pertama. Yang pertama itu akan dimulai oleh Kakak Rere, Kakak Rere ya. Kakak Rere akan bercerita tentang perspektif ya, menampilkan presentasi bentuknya akan menampilkan perspektif transpuan muda terhadap kesehatan fisik dan mental serta layanan yang tersedia untuk transpuan di Indonesia. Ya, Rere Agistia ini juga seorang transpuan yang transpuan ya betul ya. Lahir di Purbalingga pada tahun 1992. Keikutsertaannya dalam pemilihan Miss Trans School 2017 membuka banyak jalan baginya untuk terus aktif dalam menyuarakan isu transpuan di Indonesia ya. Rere aktif menjadi volunteer di Sanggar Suara, ia juga menjadi anggota OPSI di Jawa Barat, dan tidak hanya itu beliau juga aktif mendampingi kasus-kasus persekusi di Bekasi. Waktu dan sempat kami persilahkan untuk Rere. Oke, selamat pagi kawan-kawan semua. Perkenalkan, saya Rere Agistia dari Sanggar Suara. Senang sekali saya pagi hari ini bisa berkesempatan untuk bersama belajar kawan-kawan di sini. Hari ini kita akan spesifik ngomongin terkait masalah kesehatan trans dan saya akan mewakilkan sebagai dari perspektif transgender muda ya khususnya. Kita langsung mulai saja, boleh dibagikan share screen. Oke, ya. Oke, Trans Health and Rights dari Rere Agistia Sanggar Suara, boleh? Ya, sesuai dengan tema yang saya angkat hari ini adalah bagaimana saya sebagai transpuan muda ya yang mempunyai perspektif terhadap kesehatan dan pelayanan yang tersedia untuk transpuan muda di wilayah Indonesia khususnya. Sebelumnya Mami Ines. Oke ya, saya sedikit akan menjelaskan kira-kira apa sih definisi sehat ya, karena kita lagi berbicara mengenai kesehatan, kira-kira definisi dari sehat itu apa ya? Bagaimana saya mengambil definisi dari WHO adalah sehat menurut WHO adalah suatu keadaan sempurna baik fisik, mental, dan sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi sehat menurut WHO ini adalah sehat secara keseluruhan, baik jasmani, rohani, lingkungan, berikut faktor-faktor serta komponen yang berperan di dalamnya. Sehat menurut WHO ini terdiri dari suatu kesatuan penting dari 4 komponen dasar yang membentuk positive health, yaitu sehat jasmani, mental, spiritual, dan kesejahteraan sosial. Nah, saya di sini nanti akan menjelaskan bagaimana kira-kira sih apa saja yang dihadapi dalam proses pemenuhan hak-hak dasar kesehatan untuk khususnya kelompok transpuan muda di wilayah Indonesia ya, karena kita cakupannya di Indonesia ya.
Nah, kemudian di bawahnya bahwa ini ada undang-undang terkait kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ini bisa menjadi pacuan kita semua, khususnya seluruh penduduk warga negara Indonesia, bagaimana kita bisa memenuhi atas hak-hak kesehatan kita sebagai manusia khususnya. Kemudian lanjut. Ya, saya akan sedikit mengambil bagaimana 4 prinsip hak atas kesehatan yang ada di Indonesia. Pemerintah seharusnya menyediakan ya adanya ketersediaan atau pemerintah menyediakan apa saja yang terkait dari layanan-layanan kesehatan khususnya di Indonesia. Khusus untuk teman-teman transpuan muda, program-program yang ada di Indonesia ini mencakup biasanya hanya sebatas isu HIV, kemudian hak kesehatan dasar. Namun kita tahu bahwa hak kesehatan lainnya juga sebenarnya itu harus dipenuhi. Namun banyak hambatan dan banyak hal yang masih belum bisa terpenuhi oleh pemerintah khususnya terkait isu terkait isu ketersediaan untuk kelompok transgender muda di Indonesia. Kemudian adanya keterjangkauan. Poin nomor 2 ini adalah bagaimana seluruh akses ini bisa dijangkau oleh masyarakat atau oleh kelompok siapapun yang ada di Indonesia. Yang di dalamnya adalah non-diskriminasi, kemudian keterjangkauan fisik, keterjangkauan ekonomi, kemudian keterjangkauan informasi. Informasi kita bisa dapatkan dari seluruh platform yang ada. Kemudian keterjangkauan ekonomi, yaitu konteksnya adalah bagaimana seluruh masyarakat umumnya bisa menjangkau biaya, kemudian harga obat atau hal-hal lainnya. Kemudian keterjangkauan fisik ini bisa cakupannya adalah bagaimana fisik dari layanan kesehatan, petugas layanan yang ada, kayak gitu. Kemudian adanya keberterimaan, acceptability ya, diterima oleh siapapun tanpa terkecuali. Kemudian nomor 4 adalah bagaimana kualitas atau quality dari seluruh hal. Umpamanya saya contohkan adalah bagaimana kualitas petugas kesehatan yang mumpuni, kemudian kualitas obat yang baik tanpa expired, kemudian kualitas tenaga kesehatan yang ada, gitu. Lanjut. Ini hanya sebatas pengingat saja buat kita bahwa kita mempunyai 4 prinsip hak atas kesehatan. Nah, ya, aku sedikit menjelaskan kira-kira apa itu sanggar suara. Jadi sanggar suara ya adalah sebuah perkumpulan yang seluruh anggota atau penerima manfaatnya adalah kelompok transpuan muda, ya, umurnya sekitar 18 sampai 30 tahun. Untuk wilayah kerja sanggar suara sebenarnya Jabodetabek, namun kita lebih memfokuskan isu kerja-kerja kita di wilayah Jakarta, ya. Itu terkait sanggar suara. Kemudian sanggar suara mempunyai 4 pilar isu kerja, yaitu adalah terkait pendidikan, ya, kemudian advokasi, penanganan krisis, dan penguatan organisasi. Karena dari fokus-fokus kerja sanggar suara itu diturunkan di beberapa isu yang sangat dekat dengan isu trans health atau hak kelompok transgender muda untuk masalah kesehatan. Jadi saya masukkan di sini di pendidikan sanggar suara beberapa kali melakukan kayak semacam diskusi komunitas, kemudian ada melakukan transkul yang di dalamnya juga membicarakan tentang isu-isu kesehatan, hak kesehatan seksual reproduksi, isu silikon, penggunaan hormon, dan lain-lain. Nanti kita akan bahas secara detail di slide berikutnya. Kemudian jika kita berbicara terkait masalah waria, ya, sekiranya ada 2.677 waria yang ada di DKI Jakarta, ya. Ini berdasarkan dari
penjangkauan Yayasan Sri Kandi Sejati atau salah satu LSM yang menjangkau isu tentang penjangkauan HIV untuk komunitas transgender perempuan di Jakarta ya. Jadi dibagi untuk wilayah Jakarta Pusat yang terdata ada sekitar 421, Jakarta Barat 618, kemudian Jakarta Timur ada 506 komunitas, dan Jakarta Selatan ada 401, Jakarta Utara sekitar 571 ya. Dan jumlah total kisarannya adalah 267 di tahun 2018 dan 2019. Ya. Kita lanjut. Oke, ya karena kita spesifik membicarakan bagaimana isu trans health yang ada di Indonesia, aku petakan menjadi dua kebutuhan, yaitu isu dari kesehatan fisik dan isu kesehatan mental ya. Bagaimana fisik contohnya adalah terkait pemeriksaan kesehatan umum, baik itu gula darah, pemeriksaan gula darah, tensi, kemudian kolesterol, dan lain-lainnya. Kemudian terkait masalah hormonal, ini biasanya menjadi masalah yang sering ditemui oleh komunitas transgender perempuan muda khususnya, karena di usia-usianya yang muda sekali yang mereka memprioritaskan untuk mengkonsumsi hormon ya, mengkonsumsi hormonalnya. Kemudian dari isu pemeriksaan HIV/AIDS yang ada programnya di Indonesia, ini juga menjadi salah satu hal yang cukup dekat kepada kawan-kawan transgender perempuan muda khususnya di Indonesia. Kemudian adalah bagaimana penggunaan hormonal yang aman ya, karena kita tahu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang cukup dalam terkait penggunaan hormonal untuk masalah transgender perempuan muda, karena biasanya mereka hanya mendapatkan informasi yang sangat sedikit dari emak-emakan mereka atau senior mereka, kemudian mereka mencoba untuk mendapatkannya sendiri, kemudian mereka mencoba untuk mempraktekkannya sendiri, menyuntik sendiri. Nah, itu menjadi beberapa tantangan dan menjadi beberapa hal permasalahan yang ada sebenarnya, karena mereka menjadi memaksakan dirinya sendiri tanpa ada dosis yang aman kayak gitu. Apalagi di isu suntik silikon juga kita temui bahwa isu body image di sini sangat dekat dengan kelompok transgender perempuan, karena bagaimana dia mendapatkan bentuk tubuh yang menurut dia adalah ideal versinya dia, dengan sehingga dia melakukan sesuatu hal yang segala sesuatunya yang bisa dia lakukan, contohnya adalah dengan menggunakan suntik silikon, karena suntik silikon sampai sejauh ini masih cukup terjangkau. Namun perlu kita tahu bahwa itu bukan menjadi karena bahaya sekali efek-efek yang ada ketika kawan-kawan transgender melakukan suntik silikon. Ada yang bahkan sampai meninggal karena pembuluh darahnya terhambat oleh penyuntikan silikon, kemudian ada yang berapa tahun kemudian menjadi meradang, atau kemudian beberapa minggu kemudian bahkan sampai membusuk proses suntik silikon. Nah, ini menjadi perhatian khusus untuk kita, karena dari tahun ke tahun belum ada penyelesaian yang bisa mengatasi proses suntik silikon ini, karena kita tahu bahwa memang isu operasi plastik itu menjadi sangat terbatas untuk kebutuhan teman-teman transgender perempuan, karena kita tahu harga operasi plastik juga cukup menguras ekonomi ya. Kemudian kalau dari isu terkait mental health atau kesehatan mental, biasanya kelompok Sanggar Suara mendampingi terkait konseling kesehatan mental, baik itu depresi, kemudian cemas. Berdasarkan penelitian yang diadakan oleh GWL INA bersama kelompok waria di Jabodetabek, bahwa menemukan indikasi
terkait proses bunuh diri atau percobaan bunuh diri di kelompok transgender perempuan itu cukup tinggi, hampir 24%, ya. Makanya kita harus lebih fokus di isu kesehatan mental. Namun memang banyak sekali hambatan-hambatan yang ada, ya, apalagi dengan adanya batasan biaya yang cukup mahal untuk kita mengakses, kemudian ketidaktahuan dari kelompok transgender perempuan untuk kemana bisa mengakses, ataupun memang 2 menit lagi ya, Re. Oh, oke. Ya, oke. Ya, lanjut aja. Lanjut, Mami. Ya, nah ini adalah hambatan-hambatan yang ada yang Sanggar Suara temui dari proses pendampingan isu trans health untuk kelompok transpuan muda. Bagaimana akses pendidikan, ya? Akses pendidikan itu mempengaruhi terkait pengetahuan transpuan muda tentang kesehatan seksual reproduksi, ya. Bahkan kita sempat menemui ketika kita mengadakan penjangkauan di wilayah Jakarta Barat, mereka sampai menggunakan kondom itu sampai berkali-kali karena satu, keterbatasan biaya dan kurangnya pengetahuan dari mereka, sehingga mereka menggunakan kondom itu berkali-kali dibalik atau dicuci kayak gitu. Nah, ini kan menjadi bahaya untuk komunitas tersebut sendiri. Kemudian masalah keterbatasan ekonomi yang ada, bagaimana kelompok transgender perempuan muda yang banyak akses pekerjaannya menjadi tertutup sehingga dia mencari pekerjaan banyak sekali yang menjadi pengamen ataupun menjadi mejeng di jalan atau pekerja seks. Nah, faktor-faktor inilah yang kadang-kadang membatasi ekonomi mereka karena bagaimana mereka susahnya mencari masalah ekonomi ekonomi yang rendah sehingga mereka jarang mengakses kesehatan yang berbayar. Mereka biasa memanfaatkan akses-akses yang gratis dari LSM atau dari tempat-tempat lain kayak gitu. Biasanya yang berbayar mereka jarang akses karena keterbatasan ekonomi tersebut. Nah, kemudian ini adalah hambatannya nomaden atau berpindah-pindah karena biasanya banyak sekali kelompok transgender perempuan muda yang suka berpindah tempat tinggal. Nah, sehingga proses follow up ini susah dilacak oleh Sanggar Suara khususnya. Kemudian bagaimana adanya diskriminasi di beberapa tempat layanan yang membuat mereka sehingga menjadi segan atau takut untuk mengakses layanan kesehatan kayak gitu. Nah, ini adalah poin selanjutnya, bagaimana akses yang terbatas khususnya di isu kesehatan mental, ya, karena sampai sejauh ini mungkin banyak sekali teman-teman yang belum bisa mengakses padahal mereka juga membutuhkan untuk isu mental health. Selain keterbatasan biaya, mereka juga banyak tidak tahu proses kira-kira kemana sih yang harus bisa kita tempuh untuk bisa mengakses ke psikologis atau ke psikiater kayak gitu. Kemudian jam layanan, karena kita tahu banyak hampir dampingan dari Sanggar Suara bekerja menjadi pekerja seks, dan jam layanan di layanan kesehatan itu menjadi proses yang pengaruh buat mereka untuk mengakses layanan karena jam layanan biasanya di pagi hari. Terkait tadi body image issue, bagaimana mereka mencoba untuk memenuhi proses itu diri mereka sendiri sehingga mereka melakukan sesuatu hal untuk apapun, yaitu tadi contohnya kayak suntik silikon, mereka tanpa berpikir panjang untuk melakukan suntiknya, kemudian efek-efeknya gitu. Lanjut, Mami. Oke. Nah, kira-kira apa sih yang sudah dilakukan Sanggar Suara sejauh ini? Yaitu Sanggar Suara telah melakukan yaitu tadi fokus di isu pendidikan, bagaimana kita mengadakan diskusi rutin, follow up terkait diskusi, kemudian kegiatan transkul yang di situ kita mengajarkan seluruh peserta untuk terkait masalah kesehatan seksual reproduksi dan nantinya bisa menjadi peer leader atau volunteer di dalam komunitasnya di wilayahnya masing-masing. Nah, kemudian Sanggar Suara juga membuka akses untuk konseling psikologis khususnya ke
ke seluruh staf ya. Ada beberapa staf yang sudah bisa mengakses akses psikologis karena mereka mempunyai mental health issue masing-masing, sehingga mereka harus menyelesaikannya dengan profesional psikologis. Belum selesai, sedikit lagi. Balik lagi, Mami. Oke, kemudian Sanggar Suara juga berusaha untuk menyediakan hormonal di ruangan terkecil kita, yaitu di sekretariat. Kita menyediakan hormonal yang bisa kita akses untuk seluruh staf, ya. Dan kemudian Sanggar Suara juga telah membangun jejaring, ya, OBK, kemudian menjaring dengan beberapa klinik yang ada di Indonesia, kayak di Jakarta khususnya Globalindo, Klinik Aspera, dan organisasi yang fokus terhadap isu AIDS yaitu UNAIDS, kemudian isu mental juga pulih, kita sudah membangun jejaring. Nah, kemudian Sanggar Suara juga membuka peluang-peluang penelitian untuk baik itu eksternal dan internal lembaga. Kita sudah beberapa kali melakukan kerjasama penelitian terkait masalah trans health, ya. Dan kemudian adalah terkait well-being isu, ya. Kita Sanggar Suara khususnya sangat memperhatikan bagaimana terkait kesejahteraan untuk kelompok dampingan dan staf kita. Kemudian pendampingan akses, kita membantu untuk teman-teman bisa mengakses layanan kesehatan ataupun layanan hukum lainnya. Dan kemudian adalah kita mencoba untuk mengadvokasi beberapa layanan-layanan yang ada, walaupun memang tidak secara spesifik advokasi kayak gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan khususnya untuk isu dari perspektif transpuan muda. Menurut saya, terima kasih. Halo. Halo. Mbak Ines, Kak Sasha. Halo. Kayaknya Kak Inesnya kelempar deh. Iya, kayaknya Kak Ines kelempar. Kak Sasa. Halo. Kak Sasa. Apa aku ini ya. Halo Mbak. Halo. Maaf tadi kakak Sasanya lagi ke toilet sebentar. Oke. Jadi ini nanti aku lanjutin dulu sebentar nanti. Oh ini kakak Sasanya udah datang lagi. Kak cepetan sini. Maaf ya sebentar. Oke, ya. Ini udah. Kak Inesnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf, udah sedikit trouble. Mbak Sasa. Oke, terima kasih Kak Rere. Iya, presentasi dari saya sudah selesai. Mungkin Mami Ines terlempar. Oke, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Kak Rere atas presentasinya. Jadi buat teman-teman peserta yang ada di kelas ini, jika nanti akan ada pertanyaan, silakan nanti ada session Q&A, saya jawab dan menuliskan nama, instansi, dan pertanyaannya jika ingin menanyakan sesuatu terhadap, jika ingin menanyakan mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Kak Rere. Makasih Kak Rere atas presentasinya. Dan untuk selanjutnya, untuk pembicara selanjutnya, kita langsung ke untuk pembicara kita hari ini. Selanjutnya kita langsung ke Dr. Allegra. Oke, saya akan membacakan sedikit profil tentang Dr. Allegra.
Izin share screen juga ya. Oh, udah. Oke, sebentar. Sudah. Oke, pembicara selanjutnya ada Dr. Allegra Walter, dan ini adalah seorang dokter muda Indonesia yang berprestasi. Pesertanya sudah lumayan banyak dan tidak hanya aktif sebagai dokter dan kegiatan akademisnya saja, ia juga aktif menjadi pegiat isu GWL, terutama dalam isu transhealth ya. Dan pengalamannya menjadi asisten dosen, mengikuti penelitian, dan juga mengajar, memberikannya pemahaman medis yang sangat komprehensif baginya, dan dan misinya saat ini adalah menolong sesama, baik saat ia sebagai dokter maupun di saat sebagai pegiat isu trans. WhatsApp mulia sekali. Oke, Dr. Allegra, time is yours. Aku izin share screen ya. Sorry, bentar. Kelihatan? Slide-nya terlihat ya. Terima kasih teman-teman semua yang Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan diri untuk datang ke kegiatan satellite meeting kita pada siang hari ini. Jadi saya kebetulan PowerPoint-nya aja bahasa Inggris, tapi mungkin saya izin untuk presentasi dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, yang akan kita diskusikan pada siang hari ini adalah kondisi secara keseluruhan mengenai trans health and rights yang ada di Indonesia, kemudian juga tantangan-tantangan apa saja yang kita hadapi, dan rekomendasinya ke depannya, dan sekiranya ada solusi apa yang kita bisa lakukan untuk mengedepankan trans health and rights di Indonesia. Kita overview dulu, ini dari EPPN Report. EPPN merupakan salah satu organisasi di Asia Pasifik yang memang berfokus untuk mengedepankan hak-hak kesehatan, hak-hak hukum, pendidikan, pekerjaan dari teman-teman dari komunitas transgender. Nah, ini adalah laporan regionalnya pada tahun 2017 menunjukkan bahwa memang dari 3 sektor ini, mulai dari yang pertama kesehatan, edukasi, dan legal. Untuk dari kesehatan, mungkin teman-teman trans kita sudah terinklusi lah ibaratnya dalam program-program HIV. Nah, namun kita masih melihat di praktek lapangannya masih banyak teman-teman trans yang belum memiliki asuransi kesehatan. In this case mungkin BPJS ya kalau atau JKN dari pemerintah gitu misalnya. Dan kita masih belum punya PrEP, pre-exposure prophylaxis, untuk sebagai salah satu media pencegahan HIV. Nah, untuk layanan lainnya juga masih minim, misalnya untuk layanan transisi. Layanan mental health masih banyak stigma dan diskriminasi yang diterima oleh teman-teman trans karena masih diberikan label mental kelainan gangguan jiwa yang perlu disembuhkan dalam tanda kutip. Sehingga banyak terapi konversi dan sebagainya. Kalau nggak salah penelitiannya sekarang juga jalan ya sama Kevin Halim, salah satu teman trans juga yang kebetulan peneliti bekerja sama dengan berbagai organisasi trans di Indonesia. Sementara itu untuk dalam transition related care ini, salah satunya hormon, ini masih belum diregulasi dengan baik dari pemerintahan ataupun dari Kementerian Kesehatan. Untuk operasi sendiri memang ada 1 atau 2 dokter yang bisa membantu. Salah satunya adalah dokter di Surabaya mungkin yang dulu pernah membantu Bunda Dorce, salah satu public figure untuk operasi, namun masih banyak teman-teman trans yang mempertanyakan kualitasnya. Sehingga banyak yang akhirnya untuk memilih operasi di negara lain, misalnya Thailand gitu. Untuk edukasi sendiri, untuk publik, untuk general public, kita masih ada bias untuk edukasi kesehatan reproduksi dan juga seksualitas, karena tidak menginklusikan keberagaman gender dan seksualitas dalam
RHR education ini. Kemudian untuk pekerja kesehatan sendiri, kita masih minim untuk edukasi terhadap kompetensi melayani teman-teman trans. Penelitian juga masih terbatas. Untuk akses untuk legal rights sendiri, kita masih tadi kurang untuk asuransi kesehatan dan perlindungan lainnya yang benar-benar melindungi kita, teman-teman LGBT secara keseluruhan dari diskriminasi, ini masih kurang, sehingga kita lebih, komunitas trans itu lebih prone untuk kekerasan, stigma, maupun diskriminasi. Nah, ini tantangannya kira-kira apa saja? Kalau kita bisa bagiin jadi beberapa tantangan, yang pertama mungkin saya mau bahas dari rekognisi pengakuan medis lah istilahnya. Karena kalau sekarang untuk teman-teman trans sendiri, kita masih mendapatkan label gangguan jiwa. Dan label gangguan jiwa ini tentu tidak mensupport otonomi dan pendekatan yang bersifat informed consent, karena sebetulnya hak untuk bertransisi adalah hak dari masing-masing individu. Jadi kita perlu pendidikan medis yang tidak bias dalam hal ini. Kunci utamanya memang kita mendepatologisasikan, jadi tidak dianggap patologis atau kelainan, dan demedikalisasi. Demedikalisasi di sini dalam artian bahwa dalam layanan yang mungkin layanan untuk gender yang dulu-dulu beberapa tahun lalu misalnya, beberapa puluh tahun lalu, atau bahkan sampai sekarang di Indonesia kita masih menganggap bahwa the first step untuk kita bertransisi masih perlu untuk konsultasi psikiatri dulu. Kalau sudah terbukti ini benar-benar pengen banget untuk transisi, benar-benar mengganggu kehidupan, baru diberikanlah label tertentu dan akhirnya dirujuk ke teman-teman yang memberikan obat hormon. Setelah itu operasi, setelah beberapa tahun operasi, dan akhirnya baru seolah-olah diterima sebagai gender yang sesungguhnya. Padahal di sini kita tahu bahwa sebagai seorang teman-teman trans yang mau bertransisi itu adalah masing-masing, dan belum tentu semuanya menginginkan konsultasi psikiatri, ataupun belum tentu semuanya mau konsumsi hormon, belum tentu semuanya mau operasi, karena semuanya merupakan hak otonomi dan juga informed consent approach yang seharusnya dimiliki oleh teman-teman trans dan juga pemberi layanan medis. Di sini ada hal yang menarik bahwa ternyata dari berbagai penelitian yang mungkin nanti teman-teman bisa lihat, rekan-rekan sejawat, bahwa ada ketakutan mengenai diskriminasi ketika mengakses layanan medis. Sehingga ini melahirkan adanya penundaan lah untuk mengakses layanan medis yang sebetulnya dibutuhkan. Tentu ini menimbulkan adanya konsekuensi dari segi fisik dan juga mental teman-teman trans. Tadi Karyanya sudah menyebutkan tantangan mental salah satunya cukup tinggi juga untuk suicidal, keinginan untuk bunuh dirinya, ataupun percobaannya, ataupun risiko untuk mengalami depresi. Dan ternyata ini dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman negatif sebelumnya ketika mengakses layanan medis. Seperti apa nanti mungkin ada di slide-slide berikutnya. Kemudian keterbatasan finansial juga, akses yang kurang. Nah, ini menjadi hal yang penting ya, tantangan untuk kita. Salah satu penelitian dari Silman tahun 2017, bahwa betul-betul kita perlu nilai-nilai yang konsisten dan clear untuk mengafirmasi kesehatan teman-teman transgender. Mulai dari policies-nya, dari kebijakannya, pelatihannya untuk pendidikan tenaga kesehatannya juga penting, yang mengedepankan inklusivitas. Untuk penelitian dari segi public health juga penting, karena ternyata barrier untuk dunia kesehatan ini nggak cuma di kesehatan aja, bisa interconnected dengan sektor lainnya, misalnya pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, ini salah satu penelitian dari APTN kemarin yang dipresentasikan oleh Mbak Dina Listor ini ya. Kebetulan ada Mbak Ines juga di sana. Karena memang ternyata hampir cuma 18% dari teman-teman trans yang menjalani konseling dulu sebelum mengakses terapi transisi, misalnya hormonal. Dan 80% dari 18% ini dilakukan oleh trans men. Jadi bisa dibayangkan untuk transpuan jauh lebih sedikit jumlahnya. Dan 77% tidak mengakses. Jadi mayoritas mengakses transisinya ya dengan coba-coba sendiri, entah nanya dari senior ataupun dari internet.
memang akses hormon paling banyak diperoleh secara online dari apotek atau bahkan teman-teman yang sedang traveling ke Thailand misalnya atau negara lain. Dan ternyata di sini juga penting tergambar bahwa prioritas untuk transisi itu nggak cuma hormon aja, tetapi juga ada kebutuhan lain, misalnya operasi wajah agar tampil lebih feminin atau maskulin, ataupun operasi daerah dada gitu. Nah, di sini juga jadi catatan baik bahwa untuk awareness untuk infeksi menular seksual ataupun HIV di komunitas trans itu cukup baik. Tapi ternyata layanan-layanan yang lain masih kurang. Untuk mental health support juga masih kurang karena kita melihat ada potensi yang cukup tinggi, sekitar 24% dari laporan APTN ini untuk potensi bunuh diri. Dan percobaan bunuh diri pertama tuh kurang lebih 14%-nya usia 17 tahun. Jadi yang kita tahu bahwa untuk perkembangan gender seseorang biasanya dari usia kecil, dan ini menjadi catatan penting bahwa untuk youth mental health care, untuk kesehatan jiwa remaja ataupun anak-anak yang memang gender non-conforming, tidak terkonformasi gendernya, itu sangat penting gitu. Di sini juga jadi catatan merah juga ya, bahwa ternyata ada barrier dari tenaga medis sendiri atau pekerja yang bekerja di fasilitas kesehatan. Misalnya untuk dari healthcare workers-nya masih ada yang bilang, ayo kamu bertobat, atau laki-laki kok konsumsi obat KB gitu misalnya. Ataupun bahkan sampai yang catatan merah ya, misalnya ada sexual harassment di sana. Misalnya ada yang bokongnya ditepuk, ataupun di catcalling atau digodain. Nah ini kan menjadi sebenarnya bisa kita masukkan sebagai kategori pelecehan seksual yang dalam tanda kutip kriminal. Dan administrasi sendiri masih menggunakan misalnya nama-nama yang lama, jadi kurang sensitif dan terhadap privasi masing-masing teman-teman. Di sini juga ada yang menarik bahwa untuk pattern trans woman dan trans men untuk transition related care itu cukup beda, karena teman-teman trans men seperti yang tadi dijelaskan, mereka mostly mengakses ke medical professional dulu, misalnya ke dokter gitu. Tapi untuk teman-teman transpuan dari data 200 peserta ini mengakses lebih banyak pendidikannya dari teman-teman transpuan yang senior. Nah, di sini juga menarik karena ternyata perbedaan ini disebabkan oleh kesenjangan dari pendidikan, sosioekonomi, kurangnya akses, stigma, dan juga diskriminasi. Untuk teman-teman transmen sendiri, ini juga catatan menarik bahwa meskipun kebanyakan konsultasinya sama dokter, sama profesional, tapi kadang masih ada yang perlu searching online gitu, misalnya untuk cara menyuntik dan sebagainya. Ini juga jadi catatan penting bahwa kita perlu lihat meskipun ada layanannya, ada dokter yang memberikan hormon, memberikan resep, apakah betul di follow up gitu. Misalnya cara menyuntiknya kan kita mesti ajarin pelan-pelan, terus pantau perubahan tubuh apa saja yang perlu dipantau. Nah ini menjadi catatan bahwa kita memberi layanan kalau bisa tidak hanya sekedar layanan saja, tetapi yang benar-benar komprehensif dan care terhadap pasien ataupun klien transgender. Untuk transwoman sendiri ada catatan penting untuk teman-teman transpuan bahwa banyak yang kurang memiliki dokumentasi formal. Misalnya ada beberapa kasus teman-teman trans yang karena ditolak keluarga akhirnya lari dari rumah, tidak memiliki KTP, KK, dan akhirnya akses untuk mengurus asuransi kesehatan seperti BPJS jadi terbatas di sana. Dan kadang juga masih banyak miskonsepsi tentang hormon. Misalnya kalau saya mau cantik hari ini, saya suntik hormon 10 kali gitu misalnya, atau minum pil KB sebanyak-banyaknya. Padahal sebetulnya transisi bukan terkait jumlah dosis juga, tapi terkait dari banyak hal, dari proses tubuh masing-masing, dosisnya juga harus sesuai, dan juga rentang waktu perubahan kan tidak ada yang instan. Nah ini ternyata kita beruntung juga dapat support dari organisasi kesehatan yang berfokus pada kesehatan dan HAM. Misalnya dari UNS kita memang ada rencana untuk situational analysis dari mereka. Untuk klinik Global Indo Angsa Merah, klinik swasta, yang mereka memang berfokus kepada HIV dan infeksi IMS, infeksi menular seksual. Namun sayang untuk Angsa Merah ini, meskipun kita punya rujukan untuk dokter-dokter yang mungkin bisa prescribe, misalnya spesialis andrologi atau apa, ini masih ada kemungkinan barrier dari segi finansial, karena harus bayar sendiri. Kalau untuk Sanggar Suara dan Sri Kandi Sejati,
dari komunitas sendiri juga saya salut, Sanggar Suara memang ada rencana untuk sharing lebih banyak lagi tentang edukasi mengenai transisi. Terus kemudian dari Serikat Misi Sejati ada yang menarik bahwa ada rencana untuk dokumentasi kasus-kasus kekerasan. Dan ini menjadi catatan penting bahwa kita terus sebetulnya mengenai program Trans Health ini sebetulnya perlu dijuarai juga dan juga diperjuangkan oleh teman-teman dari komunitas ataupun organisasi. Nah ini Ale, mungkin saya waktunya 2 menit lagi. Oke, ini kurangnya recognition atau dan juga kasus-kasus kekerasan masih cukup banyak. Mungkin nanti teman-teman kalau tertarik bisa baca. Basically untuk transisi kita masih butuh diagnosis dan juga operasi. Dan kadang-kadang bahwa dari pihak pengadilan masih bingung ya atas kondisi intersex atau kondisi transgender. Itu sebetulnya kan beda, tapi kadang masih banyak teman-teman di pengadilan yang bingung bahwa sebenarnya kondisi ini sebenarnya beda dan perlu penjelasan lebih lanjut. Dan kita beruntung di sini perubahan nama masih bisa kita lakukan tanpa perubahan gender. Kriminalisasi masih ada di beberapa bagian di Indonesia, terutama di misalnya di Aceh. Nah ini nanti mungkin Rebecca bisa jelaskan lebih lanjut karena ini ada penelitian dari JPID bahwa kita ada PR tambahan bahwa ternyata teman-teman trans nggak cuma menghadapi diskriminasi, stigma, layanan yang terbatas, tapi juga ada tantangan baru dari COVID-19 yang tentu efeknya bisa long term juga untuk pendapatan, kekerasan, kesehatan, dan bahkan untuk menerima bantuan aja kadang masih mendapat diskriminasi. Dan rekomendasinya mungkin saya bisa kasih gambaran saja bahwa sebetulnya kadang masih banyak pemangku kebijakan ataupun program yang melihat bahwa program HIV itu beda dengan program transgender health gitu misalnya. Kadang sebetulnya kita mengenal ada Sevelius model, ini salah satu penelitian dari Sevelius tahun 2013 di San Francisco untuk teman-teman transgender, trans women of color, jadi transgender yang Latin ataupun berkulit hitam, or black trans women ya istilahnya. Di sini membuktikan bahwa ternyata akses yang kurang terhadap layanan transisi itu menimbulkan teman-teman transpuan ini mengambil perilaku-perilaku yang lebih berisiko, misalnya seks untuk uang, seks untuk mengakses hormon, kadang juga terpaksa berada di hubungan yang imbalance dan akhirnya ada kekerasan di sana. Dan ini jadi risiko untuk terekspos HIV dan IMS-nya lebih tinggi karena kadang ada yang nggak pakai kondom gitu misalnya. Karena ini jadi faktor risiko dan ternyata berhubungan dari kondisi trans health sama HIV itu sendiri. Akses layanan trans health yang terbatas meningkatkan risiko HIV, kurang lebih seperti itu. Dan kita beruntung ya sebetulnya ternyata banyak penelitian lain atau bahkan di ini di Peru di tahun 2019 penelitian bahwa ternyata pas itu memungkinkan kok kalau kita mengintegrasikan layanan HIV, kesehatan mental, kesehatan fisik yang sifatnya layanan primer, semuanya disatukan gitu. Jadi layanan yang komprehensif untuk teman-teman trans. Dan ini memungkinkan dari penelitian lama di Peru, Amerika Selatan ini. Dan kalau misalnya kita lihat tetangga sebelah di Thailand, mereka juga punya Tangerine Clinic. Dan itu primary healthcare model yang cukup bagus untuk teman-teman trans karena layanan primernya integrasinya kuat ya antara kesehatan mental, kesehatan fisik, dan juga layanan transisi plus rujukan juga kalau memang ada yang mau operasi. Jadi kira-kira gimana ya kita bisa mengkontekstualisasi rencana ke depannya. Kalau bisa kita lihat rencananya yang short term dulu deh, yang jangka pendek. Mungkin karena kebetulan sekarang di Indonesia kebanyakan layanan yang diberikan adalah layanan yang privat, maksudnya bayar sendiri dan dengan spesialis, jadi specialized care. Padahal sebetulnya di negara maju lainnya ini bisa ditangani di layanan primer. Kalau misalnya kondisi teman-teman trans masih sehat, muda, nggak banyak kelainan, kalau misalnya nggak ada penyakit macam-macam, mungkin masih bisa ditangani misalnya oleh dokter umum. Yang pertama mungkin kita bisa map down experts yang memang ada sekarang, jadi bisa menjadi suatu sistem rujukan untuk expert yang memang mau melayani teman-teman trans. Dan ini sampai sekarang juga belum banyak dan kebanyakan dari experts ini juga belum tersertifikasi secara internasional untuk menangani teman-teman trans. Jadi semuanya juga berdasarkan guideline.
Idealnya kalau ke depannya kita memungkinkan, kita bisa membuat integrasi yang kuat untuk layanan fisik, mental, dan transisi di suatu layanan fasilitas kesehatan primer, itu idealnya. Tapi saat ini mungkin kita masih utama berkutat untuk support dari community based organisasi OBK, organisasi berbasis komunitas, untuk edukasi mengenai trans health dan juga rujukan ke layanan-layanan sehingga ini menjadi bentuk pemberdayaan untuk teman-teman trans. Nah, ini mungkin salah satu saran saja yang bisa saya berikan, bahwa ternyata kita perlu mengubah paradigma bahwa dengan mengedukasi teman-teman trans tentang hormon tuh bukan berarti membuat teman-teman trans jadi pengen konsumsi hormon lebih banyak, tapi ini sebagai suatu bentuk harm reduction. Ibaratnya kalau kita melihat transisi itu adalah hak masing-masing orang, jadi ada baiknya dong untuk teman-teman trans ini tahu cara transisi yang benar. Jadi kalau misalnya kita tahu dosisnya, misalnya sehari 1 pil aja loh, nggak perlu 10 pil. Ini akan jadi suatu bentuk harm reduction seperti program untuk teman-teman penasun. Tapi meskipun perbandingannya sangat berbeda, tapi ini bisa menjadi suatu gambaran lah ibaratnya bahwa dengan kita kasih edukasi yang ini dosisnya bagaimana, konsekuensinya apa. Jadi teman-teman trans itu lebih inform dan tahu, sehingga meskipun dia tidak mengakses pelayanan medis atau ketemu dokter, tapi dia mengkonsumsi hormon yang sesuai dengan dosis misalnya, atau tidak suntik-suntik silikon. Dan ini kalau misalnya kita buat layanannya online, misalnya kita buat informasi yang lengkap online, pasti akan lebih mudah terjangkau untuk teman-teman trans lain yang entah dari usia tua ataupun yang muda. Karena banyak kan teman-teman trans muda yang mau transisi, mereka bingung tanya kemana, akhirnya tanya seniornya, mungkin kurang pas juga pengetahuannya. Ada baiknya kalau kita punya sumber online yang bisa dibagikan, itu akan sangat baik ya. Jadi platform edukasinya jangkauannya lebih luas dan bisa disusun juga oleh ahli-ahli, tidak hanya di negara Indonesia, tapi juga misalnya kita bisa bantuan dari negara lain, misalnya Thailand gitu. Untuk long term plan-nya harapannya memang ada perubahan dari kebijakan, dan juga kita idealnya sih kita punya layanan untuk teman-teman trans yang komprehensif ya, dan itu harusnya di-endorse oleh pihak klinik ataupun pihak rumah sakit. Kalau sekarang kan seolah-olah pihak rumah sakit tuh nggak ada yang nulis tuh layanan kesehatan transgender, tapi misalnya di RSCM ternyata ada. Ini artinya kan sebetulnya tidak di-endorse 100% dari pihak rumah sakit untuk openly melayani teman-teman trans gitu. Dan perlu ada edukasi berkepanjangan untuk teman-teman dari kedokteran, keperawatan, apoteker, ataupun profesi kesehatan lain untuk bisa melayani hal ini. Ini contoh kegiatan, salah satu kegiatan edukasi hormonal untuk teman-teman trans pria dan trans perempuan. Ini hal yang menarik juga dari crisis response mechanism untuk membantu teman-teman trans yang memang sangat terdampak dengan kondisi COVID-19 ini. Ini kesimpulannya bahwa penting untuk advokasi kesehatan dan juga hak-hak teman-teman transgender di Indonesia, dan kita perlu perencanaan yang realistis dengan kondisi yang ada sesuai dengan kondisi di Indonesia sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Dr. Allegra, dan untuk selanjutnya saya kembali ke Mbak Ines, silakan. Oke, mohon maaf atas gangguan teknis yang tadi terjadi, tiba-tiba laptop saya hang, saya jadi hilang kendali tentunya ya. Kendali untuk sesi ini maksudnya. Oke, sebetulnya tadi Allegra itu saya mau simpan buat penutup ya, save the best for the last gitu. Save the best, bukan berarti yang teman-teman yang lain nggak baik ya gitu. Karena sudah terlanjur ya sudah, tidak apa-apa, kita langsung masuk ke presentasinya Ibu Rebecca. Ya, Ibu Rebecca akan berbicara tentang ya sama sih perspektif, tapi transpuan secara holistik ya, secara menyeluruh. Kalau tadi Rere bicara tentang transpuan muda, kalau Rebecca mungkin akan bicara tentang transpuan secara menyeluruh ya, terkait layanan kesehatan dan hak-hak. Saya sempat di informal juga saya sempat minta Rebecca untuk yang penelitian JTID, tapi karena katanya belum selesai dan belum bisa dipublish, tapi paling tidak mungkin bisa sedikit-sedikit lah bocorannya disampaikan ya. Oke, Rebecca Nyui,
seorang transpuan. Slide-nya Rebecca. Bio-nya Rebecca mana ya? Kakak host. Kakak hostnya mana nih, Rebecca? Oke, mungkin langsung saja ya Rebecca ya. Nanti sambil ini kita bisa bacain ininya. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Ines. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Kristeni. Saya bagian dari Jaringan Transgender Indonesia. Jadi biasa kami sebut JTID. JTID merupakan suatu jaringan nasional yang beranggotakan 15 tim komite yang terdiri dari ragam identitas trans. Jadi ada teman-teman sejawat, teman-teman trans laki-laki, transpuan, waria, segala macam ada. Berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Kami bekerja untuk 3 isu strategis. Pertama itu ada kemandirian, berikutnya well-being, dan yang ketiga adalah perlindungan dan pengakuan hukum. Terkait yang disampaikan Kak Ines tadi, iya, saat ini JTID sedang melakukan penelitian terkait praktik-praktik terapi konversi yang dialami oleh teman-teman transgender di Indonesia, baik transgender perempuan maupun transgender laki-laki. Namun penelitian sedang berjalan dan mungkin akan terbit bulan depan atau bulan Desember. Terkait dengan tema kita hari ini, ngomongin tentang trans health dan rights, saya mau menyampaikan penelitian JTID yang dilakukan yang relate dengan tema kita hari ini. Jadi JTID melakukan penelitian terkait dampak COVID terhadap kelompok transgender di Indonesia. Itu penelitian ini kami lakukan dari bulan Mei hingga Mei sampai Agustus, dan September launching. Ini merupakan survei kuantitatif dengan metode pendekatannya non-probability sampling, karena memang kita tidak punya kerangka sampling individual teman-teman trans di Indonesia. Penelitian ini samplingnya diambil dari 11 wilayah di Indonesia. Itu mewakili dari zona merah, zona hijau, dan zona kuning pandemi COVID menurut pemerintah gitu. Berasal dari teman-teman transgender laki-laki dan transgender perempuan yang rentang usianya juga berbeda. Ada yang teman-teman transpuan muda dan juga ada teman-teman trans perempuan yang dewasa, begitu juga teman-teman trans laki-laki. Yang ingin kita lihat dari penelitian itu sebenarnya ada 5 hal. Pertama, akses informasi teman-teman transgender terhadap perkembangan pandemi COVID-19, dampak pendapatan teman-teman komunitas transgender, dampak terhadap kemandirian, dampak keamanan, dan juga dampak atas kesehatan. Karena memang temanya hari ini ngomongin kesehatan, saya akan fokus ngomongin dampak apa yang kami temukan di lapangan terkait dengan dampak kesehatan. Walaupun semua dampak itu akhirnya jadi saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Misalnya dampak teman-teman transpuan yang teman-teman transgender di Indonesia misalnya mengalami penurunan pendapatan, bahkan ada yang kehilangan pendapatan. Itu berdampak pada kesehatan mental dan kesehatan fisik mereka. Misalnya mereka jadi rentan tertular COVID-19 karena mereka harus bekerja keluar. Seperti yang kita tahu, misalnya kelompok transgender itu banyak bekerja yang harus melakukan kontak fisik dengan kliennya. Misalnya banyak teman-teman yang menjadi pekerja seks, ada teman-teman yang bekerja di salon, bahkan misalnya teman-teman transmen juga bekerja sebagai ojek online. Itu harus melakukan kontak fisik dengan orang lain gitu. Itu yang menyebabkan kerentanan jadi makin bertambah. Bukan cuma itu.
memang kita pahami semua orang terdampak oleh pandemi COVID gitu. Tapi perlu kita ingat kelompok transpuan merupakan kelompok yang sudah dimarginalkan sejak lama gitu. Jadi dengan adanya pandemi, kelompok transgender ini mengalami double krisis. Krisis pertama mereka di stigma dan dipinggirkan oleh negara dan masyarakat. Krisis kedua dengan adanya pandemi mereka jadi aksesnya makin terbatas. Ngomongin terkait dengan akses dampak terhadap kesehatan, ada 3 aspek yang sebenarnya kami lihat. Pertama, terkait terapi hormon yang dilakukan oleh teman-teman transgender di Indonesia, baik sesudah atau sebelum pandemi, juga kesehatan mental teman-teman, di mana mereka menjaga kesehatan mental sepanjang pandemi dan apa yang terjadi sebelum pandemi, dan juga akses terhadap ARV. Gitu. Terkait terapi hormon misalnya, memang banyak yang tidak akses hormon sebelum pandemi. Jadi ada sekitar 66% teman-teman transgender yang memang tidak akses hormon. Gitu. Kalau kita tanya apa alasan mereka tidak akses hormon, banyak yang menjawab ya memang tidak butuh. Jadi sebenarnya kita sendiri mengasumsikan itu bahwa banyak teman-teman yang sudah aware dengan konsep citra tubuh, bagaimana mereka bisa melihat terapi hormon itu sebagai sesuatu yang harus dipertimbangkan matang-matang. Mereka mempertimbangkan aspek kesehatan setelah efek samping setelah hormon dan apa yang akan terjadi setelah mereka hormon gitu. Itu banyak alasan. Pasca pandemi, akses terhadap hormonal itu tidak begitu banyak perubahan. Ada sekitar 20% dari yang akses dari 66% itu tadi yang sebenarnya 2 menit tidak lagi ya Kak Rebecca. lagi. Mohon maaf 2 menit lagi. Oke. Yang tidak bisa akses hormonal misalnya karena memang tidak punya uang dan takut keluar karena pandemi gitu misalnya. Terus juga kalau kita ngomongin mental health, kesehatan mental, ini yang paling menarik misalnya. Banyak banget teman-teman trans, mungkin karena waktunya singkat aku nggak akan ngomongin persentase, jadi banyak banget, lebih dari setengah responden itu merasakan tidak nyaman saat pandemi. Ini rasa nyaman ini bergeser. Sebelum pandemi mereka merasa nyaman-nyaman aja gitu, tapi setelah pandemi mereka rasa tidak nyamannya itu jadi meningkat gitu. Terus kita lihat apa yang mereka lakukan untuk membuat kesehatan mental mereka stabil misalnya. 98% dari mereka tidak ada yang akses layanan kesehatan mental. Yang artinya hampir semua yang merasa tidak nyaman itu tidak ada yang akses. Ini juga bisa menjadi kajian berikutnya. Kenapa mereka tidak akses? Apakah memang karena tidak punya uang? Apakah karena COVID? Apakah karena layanan itu susah dijangkau di daerah? Itu bisa kita diskusikan lebih lanjut misalnya. Terus terkait akses ARV. Nah, kita melihat kepatuhan teman-teman, ini ada sekitar 14% dari semua responden kita yang konsumsi ARV gitu, baik teman-teman transgender perempuan maupun trans laki-laki. Ada sekitar 96% yang tetap minum obat, tetap minum ARV sepanjang pandemi, dan sekitar 4% atau 2 orang yang memang tidak akses ARV saat pandemi. Ketika kita tanya alasannya, pertama memang alasannya batu ginjal gitu. Yang kedua memang karena susah dapat rujukan karena berada di luar kota yang terdampak karena kebijakan terkait pandemi. Lalu terkait hak apa yang perlu kita lihat misalnya, ini jadi bahan refleksi kita bersama misalnya bagaimana aturan-aturan terkait penanggulangan bencana di Indonesia. Apakah mereka sudah ramah dengan PGSC? Apakah sudah ramah dengan teman-teman perempuan misalnya? Bisa kita lihat misalnya sekarang sudah berapa ratus ribu kasus COVID di Indonesia, tapi memang pengkategoriannya itu masih sangat biner, laki-laki dan perempuan. Sehingga kita nggak bisa melihat apakah teman-teman transgender perempuan atau laki-laki rentan terhadap COVID gitu. Karena data yang kita punya ya laki-laki perempuan. Misalnya ada teman-teman transpuan yang akhirnya positif COVID, tapi itu dikategorikan sebagai laki-laki, sehingga kita nggak punya data itu juga harus diperhatikan. Juga terkait ada banyak habis. ya
sedikit lagi, itu aja sebenarnya. Jadi kayak misalnya kategori kelompok minoritas di rencana aksi nasional hak asasi manusia di Indonesia misalnya tidak masukkan kelompok transpuan sebagai bagian dari kelompok rentan misalnya, itu bisa kita diskusikan bersama. Untuk karena waktunya udah habis, jadi untuk hasil penelitian terkait COVID ini, teman-teman bisa berkirim email kepada JTID, nanti akan kami berikan pada teman-teman. Terima kasih. Terima kasih sekali ya, Rebecca. Mohon maaf kalau kita, karena waktunya memang sangat terbatas, kita juga dikejar sama sesi-sesi yang lain. Jadi selanjutnya bisa mungkin langsung ke panelis berikutnya. Alexa, bisa lebih cepat 10 menit mungkin. Alexa yang sempat menjadi koordinator suara, kemudian juga program officer di Fokus Muda, anggota CCM, sempat ya menjadi anggota CCM dan chair TWG untuk HIV, Technical Working Group untuk HIV, kemudian juga pernah jadi program officer di Rumah Cemara. Sekarang beliau adalah salah satu dari Dewan Pengurus di Jaringan Nasional GWL-INA. Alexa akan membicarakan tentang keberhasilan ya, success story terkait sama trans health dan right. Oke, Alexa mempersingkat waktu, silakan langsung. Iya. Terima kasih banyak kesempatannya Mbak Ines. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin aku akan lebih spesifik membicarakan terkait apa saja sih yang sudah kita lakukan selama ini dan apa aja tantangan serta rekomendasinya. Berbicara mengenai isu trans dan juga rights, ada banyak hal yang memang masih menjadi PR. Yang pertama, sebagian besar program yang dijalankan itu masih terfokus pada isu kesehatan, sementara isu rights-nya itu masih sangat minim untuk diperhatikan ataupun diakomodir. Banyak sekali hal-hal yang sudah kita lakukan, ini dari GWL-INA terkait dengan isu trans and rights, itu sudah banyak sekali training-training peningkatan kapasitas yang diberikan kepada anggota organisasi dari Jaringan Nasional GWL-INA terkait SRHR, terkait dengan kebutuhan dan juga menjadi concern dari isu dan kebutuhan teman-teman trans, khususnya trans perempuan, karena GWL-INA adalah hanya mengakui teman-teman trans perempuan, dan juga ada beberapa best practice modul yang sudah dikeluarkan oleh GWL-INA, mengadopsi dari beberapa modul yang terbit di regional untuk teman-teman trans, itu di mana kita ada buku panduan kesehatan, buku saku panduan kesehatan untuk teman-teman trans perempuan yang sudah sebagian besar didistribusikan di daerah-daerah. Selain itu juga GWL-INA juga concern-nya tidak hanya memberikan peningkatan kapasitas dan juga membuat modul, tetapi juga melakukan lobby dan advokasi. Ada beberapa hal yang sudah dilakukan untuk di layanan kesehatan sendiri. GWL-INA banyak sekali melakukan training-training sensitisasi terkait isu trans ke beberapa stakeholder, khususnya ke layanan kesehatan, sehingga layanan tersebut itu bisa lebih sensitif dan juga ramah terhadap teman-teman yang mengakses. Namun ada banyak sekali tantangan di mana ya masalah perpindahan dari PNS-nya sendiri, terus ada juga masalah terkait bagaimana komitmen dan juga konsistensi dari pelatih pasca pelatihan. Setelah itu juga mungkin nilai-nilai pribadi yang akhirnya yang kita tidak bisa kita paksakan juga orang untuk bisa mengadopsi apa yang menjadi nilai ataupun value pribadinya untuk mengikuti apa yang menjadi nilai kita. Selain itu juga sudah ada beberapa hal yang dilakukan GWL-INA, di mana dulunya kalau berbicara program HIV, kelompok trans perempuan itu adalah masuk dalam payungnya MSM, namun seiring berjalan waktu, kita mengadvokasikan bahwa teman-teman trans perempuan itu sebaiknya tidak dikategorikan sebagai bagian dari LSL, karena itu berarti teman-teman ataupun program HIV tidak sedikit sensitif terhadap isu trans, karena masih menganggap trans perempuan adalah bagian dari laki-laki, sementara proses-proses selama ini yang sudah kita advokasikan itu bisa kita ketahui bahwa seperti contoh kayak Komnas Perempuan sendiri sejak 2011 itu sudah meng-acknowledge trans perempuan sebagai bagian dari perempuan. Oke, selain itu juga mungkin kalau berbicara terkait dengan lobby dan advokasi, ada beberapa hal yang memang harus menjadi perhatian, di mana saat ini itu sangat jarang sekali representatif dari teman-teman trans perempuan yang mampu
mampu ataupun mendapatkan kesempatan ataupun mendapatkan ruang yang aman untuk bisa mengambil posisi-posisi strategis. Seperti tadi yang sudah disampaikan Mbak Ines, bahwa untuk kita bisa menyampaikan apa menjadi isu dan concern kita, sebaiknya ruang-ruang strategis itu kita sudah harus mulai mengambil alih. Nah, ini juga berkaca dari apa yang sudah saya pengalaman selama ini di isu HIV. Itu pada tahun 2015 itu pertama kalinya saya mencoba untuk mengambil bagian untuk daftar sebagai anggota CCM, dan kebetulan pertama kali terpilih. Jadi CCM itu adalah salah satu lembaga mekanisme koordinasi negara yang memang fokus untuk mengawal dan juga mengawal proses program HIV yang ada di Indonesia, khususnya sebagian besar yang kita ketahui bahwa program HIV Indonesia itu didanai oleh Global Fund, dan kebetulan dipercayakan selama dua periode dari tahun 2015 sampai dengan 2019, kan, dan juga saat menjadi anggota CCM juga banyak diberikan kesempatan untuk menjadi technical working group chairnya, sehingga untuk segala macam hal-hal yang berkaitan dengan program HIV Indonesia itu di-leading dan juga diberikan kepercayaan pada saya untuk melidingnya. Ada banyak pembelajaran di situ, mungkin baru pertama kali salah satu trans perempuan yang maju mengambil ruang strategis, sehingga banyak sekali kayak penolakan-penolakan yang saya alami, dan akhirnya mulai dengan pelan-pelan mencoba untuk meng-acknowledge agar mereka sedikit lebih respect dan juga lebih sensitif terhadap teman-teman trans perempuan. Oke, dari berbagai macam hal yang sudah kita lakukan, menurutku ada beberapa poin ataupun PR yang harus kita menjadi poin kedepannya, sehingga isu trans health and rights ini bisa kita penuhi. Adalah yang pertama terkait dengan bagaimana kita meningkatkan kembali awareness raising kepada stakeholder dan juga kepada mitra-mitra yang memang melakukan program ataupun menjalankan program kepada teman-teman trans, agar sedikit lebih sensitif. Mereka juga harus ada komitmen dan juga konsisten untuk mengakomodir isu dan juga kebutuhan teman-teman trans. Selain itu juga harapannya agar kita sudah mulai mencoba untuk membuka diri, agar tidak eksklusif, sehingga kita bisa inklusi. Karena berbicara advokasi, kita harus bisa mengandeng banyak pihak yang bisa menjadi mitra-mitra strategis yang bisa membantu kerja-kerja advokasi dari teman-teman trans. Perlu juga yang menjadi poin penting adalah bagaimana ke depannya agar kita memperbanyak leader-leader baru dari teman-teman trans, sehingga apa yang menjadi concern kita itu kita bisa berkolaborasi bersama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dan juga goals dari kita. Untuk saat ini sih aku ngeliat sudah mulai ada banyak ya, kayak adanya Rere, ada Allegra, dan harapan kita ke depannya semakin banyak representatif trans perempuan muda yang mungkin bisa membantu dan bergandengan tangan kita untuk melakukan kerja-kerja advokasi. Selain itu juga harapannya agar kedepannya kita juga mempunyai standing position, karena menurutku kebanyakan kerja-kerja kita itu disupport oleh beberapa lembaga donor, namun kita juga harus memiliki posisi tawar yang sangat kuat, sehingga apa yang menjadi concern dan juga kebutuhan kita itu juga tidak hanya karena kita mendapatkan duit dari lembaga donor, bukan berarti kita tidak memiliki posisi tawar untuk agar lembaga donor tersebut lebih sensitif terhadap apa menjadi isu dan juga kebutuhan kita. Iya, mungkin itu aja poin saya terkait dengan bagaimana ke depan dan juga rekomendasi yang menjadi hal yang harus kita perhatikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Alexa. Ada satu pertanyaan nih sebelum kita masuk, ada satu pertanyaan agak-agak ini ya, dari ada satu atau dua? Sebentar. Oh ya, pertama dari Muhammad Zikri, untuk siapa saja panelis yang mau jawab, tadi disebutkan bahwa keterbatasan hak kaum trans terhadap kesehatan, pendidikan, dan hukum perlindungan yang masih belum diakui. Gimana sih usaha teman-teman NGO untuk melobi pemerintah untuk mengakui hak trans dan minoritas gender lebih dari HIV dan IMS? Bisa dijelaskan progresnya seperti apa? Itu dulu. Atau langsung ya kita tutup dua ya, pertanyaan langsung dijawab ya. Yang satu lagi dari Jihan Delano Gozali, saya seorang transgender muda dari Universitas Bunda Mulia. Saya ingin bertanya kepada panelis Kakak Rere Agistia,
khusus ya. Pertanyaannya adalah apakah penting bagi seorang trans muda untuk bergabung dan memiliki circle komunitas trans, serta bagaimana Kak caranya bagi seorang transgender muda yang memiliki keinginan bergabung dengan Sanggar Suara, apakah ada cara khusus? Terima kasih. Ya, itu 2, yang satu untuk Rere, yang satu pertanyaan lagi mungkin untuk semua ya, semua panelis bisa bantu jawab. Itu silakan waktu dan tempat saya persilakan. Rere dulu kali ya, yang satu ya. Oke, sebentar. Oke, terima kasih Jihan. Ya, Jihan Delano Gozali. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Apa gini? Salah seorang transgender muda, saya ingin bertanya kepada pihak saya, penting atau perlu bagi transpuan ya. Kalau ngomongin perlu dan nggak perlu sebenarnya tergantung individu masing-masing. Namun biasanya kita sebagai seorang transgender perempuan muda di usia-usia atau di masa-masa awal transisi kita biasanya tuh kayak mengalami kebingungan dan membutuhkan teman ya, khususnya teman berbagi, teman bercerita. Nah, di saat-saat itulah biasanya para komunitas itu saling menguatkan gitu Jihan. Jadi kalau dibilang penting nggak sih, memang menurut saya itu penting, namun kembali lagi karena kan itu terkait bagaimana ruang aman dan nyaman terkait dari Jihan sendiri kayak gitu. Apalagi kan kita melihat bahwa kondisi saat ini di isu trans itu kan juga apa ya, banyak hal-hal yang menjadi apa ya, kayak berkaitan dengan privasi masing-masing. Kalau memang itu adalah menjadi ruang aman dan nyaman Jihan sebagai komunitas transpuan muda untuk bisa bergabung atau berpartisipasi terhadap kelompok lainnya, itu sangat-sangat bagus karena itu bisa menjadi support system Jihan untuk dalam proses transisinya kayak gitu. Karena di dalamnya kita bisa mendapatkan informasi-informasi penting, kemudian membuka akses, kemudian juga kita bisa saling sharing satu sama lain, itu sih menurutku kayak gitu. Tapi ya kembali lagi ada hal-hal di lain sana terkait ruang aman dan nyaman Jihan untuk memilih itu kayak gitu. Kemudian kira-kira ada cara khusus nggak sih untuk bergabung dengan Suara? Sebenarnya nggak ada cara khusus. Sanggar Suara sangat membuka pintu, membuka peluang untuk teman-teman transgender muda untuk bisa bergabung bersama kami, bersama organisasi-organisasi lainnya khususnya. Sanggar Suara sangat membuka akses untuk kelompok transgender muda jika ingin membutuhkan informasi, jika ingin bergabung, atau ingin main-main ke salon, boleh, nggak apa-apa. Tinggal kontak Sanggar Suara atau bisa kontak saya saja. Itu aja Jihan. Makasih. Mami Ines masih di mute. Oke, makasih Rere gitu ya untuk Jihan. Yang satu lagi menjawab pertanyaannya Mas Fikri tadi, siapa yang bisa jawab? Apa yang sudah dilakukan terkait advokasi kepada pemerintah untuk penerimaan teman-teman trans? Intinya gitu ya pertanyaannya ya. Mungkin aku bisa bantu jawab, Mbak Ines. Silakan. Oke, jadi kalau untuk apa yang sudah kita lakukan terkait dengan advokasi untuk kebutuhan teman trans, sebenarnya sudah yang kita lakukan adalah pintu masuknya dari program HIV. Dulu banyak sekali teman-teman trans itu yang masih dikategorikan bagian dari LSL atau laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki, di mana itu berarti mereka nggak meng-acknowledge kita sebagai bagian dari perempuan. Nah, selain itu, dan juga apa yang menjadi konsen, isu dan juga kebutuhan teman-teman trans itu berbeda dengan teman-teman MSM, sehingga kita butuh spesifik strategi dan juga hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar kita itu sedikit berbeda yang harus diakomodir. Nah, kalau untuk langkah-langkah advokasi lainnya, itu kita lebih kepada bagaimana Gewel Ina untuk masuk dalam pembuatan strategi rencana aksi nasional, di mana itu merupakan payung untuk bisa sebagai panduan untuk menjalankan program HIV Indonesia, sehingga kita bisa memberikan kontribusi apa saja yang menjadi isu dan juga kebutuhan teman-teman trans perempuan itu bisa masuk dalam strategi rencana aksi nasional dari
program HIV yang ada di Indonesia, dan juga mendorong beberapa teman-teman representatif trans perempuan agar bisa mengambil ruang-ruang strategis yang ada dalam pengambilan keputusan ataupun membuat kebijakan di program HIV itu sendiri. Itu aja sih yang sudah pernah dilakukan. Terima Oke. kasih. Oke, makasih Alexa. Saya pikir bukan, nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditaruh di sini, nanti dikumpulin, kita akan mungkin secara dengan metode yang lain kita akan minta para panelis untuk menjawabnya. Karena waktu dan benar-benar kita dari awal tadi sudah banyak molor karena terkait sama masalah pengkondisian ya, karena ini seperti yang saya sampaikan, mohon maaf sekali, ini adalah pertama kalinya, the first time ever kita bikin conference yang secara online gitu ya. Itu kalau saya boleh wrap up kalau boleh saya menyimpulkan dari semua materi-materi panelis gitu, ada beberapa hal yang penting yang saya catat gitu ya dari presentasinya Rere. Itu ada 4 prinsip hak kesehatan yang idealnya itu berlaku umum tanpa terkecuali ya, baik itu untuk masyarakat Indonesia tanpa terkecuali mau waria atau yang lain, transpuan. Kemudian dari presentasinya Ale dan yang lain itu masih ada terkait penggunaan hormon dan silikon yang tidak efektif, efisien ya, tidak tepat guna gitu ya, yang tidak sesuai dengan itu juga dari presentasinya Rere ada. Kemudian saya menangkap satu momen yang sangat penting di mana body image itu juga merupakan salah satu syarat dari transpuan well-being. Jadi itu adalah salah satu bentuk kesejahteraan untuk teman-teman transpuan ya, ternyata body image itu. Makanya banyak teman-teman yang melakukan hal-hal di luar kendali tanpa informasi yang jelas. Nah, ini yang menjadi kemudian harus diadvokasi karena ternyata informasi bahkan akses untuk mendapatkan itu bagi teman-teman transpuan masih sangat susah. Itu ya, ditambah lagi juga kondisi yang cukup membingungkan. Tadi Ale sempat sebut, kemudian situasi yang kompleks di antara teman-teman transpuan itu juga membuat sulitnya mengakses layanan ya. Kemudian kita memang butuh adanya satu layanan komprehensif untuk teman-teman transpuan dan idealnya itu disediakan oleh pemerintah ya. Bukan begitu ya? Idealnya disediakan. Kemudian tadi Alexa juga menyebutkan kita sudah ada segregasi data antara transpuan dan data dari segregasi data dari transpuan dan MSM. Sudah pemisahan ya. Jadi waria transpuan itu sendiri tidak lagi bergabung di dalam datanya MSM. Itu sih kalau yang saya bisa sampaikan. Yang bisa saya bungkus, ya semua sudah terakomodir ya. Yang terpenting adalah tadi tuh, kemudian adanya layanan komprehensif untuk transpuan dan ini idealnya disediakan oleh pemerintah dengan memperhatikan 4 prinsip hak kesehatan, memperhatikan ini yang berlaku umum tanpa terkecuali. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita dengan berakhirnya sesi pertanyaan ini, saya izinkan juga untuk menyampaikan tadi kesimpulannya sudah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panelis, terima kasih Rebecca, terima kasih Ale, terima kasih Rere, Alexa, Sasha, terima kasih juga kepada seluruh attendance ya, semua yang peserta yang bisa hadir dan mengikuti sesi ini. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterbatasan, kesalahan teknis yang dari awal saya juga tadi sempat hilang karena masih setup ini the first time ever gitu ya. Gewelina melakukan conference ya dengan mengusung tagline-nya We Share, We Learn Stronger in Diversity and Equality. Saya Ines Angela dari Gewelina, saya mohon pamit undur diri. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa email ke GWL kali ya. Nanti mungkin bisa di email ke kita, nanti kita akan teruskan ke yang bersangkutan teman-teman panelis. Itu. Terima kasih, bye-bye.